Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil mannan, dzil fadli wal ihsan, alladzi akramana bil Qur'an wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatun tunalu bihal ghufran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hassa ala ta'allumil Qur'an sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Amma ba'd, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, dengan fadilah dan taufik darinya, di pagi hari yang mubarak ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali di majelis ilmu ini, yang semoga majelis ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai majelis yang ma'suman mubarakah, majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, yaitu majelis-majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu, jamaah sekalian, ada satu hal utama yang paling penting yang ingin kita dapatkan, yaitu al-istiqamah, keistiqamahan. Dan keistiqamahan ini bisa kita dapati dengan dua cara. Kedua-duanya ada di dalam majelis ilmu. Yang pertama adalah ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu yang nantinya akan menjaga kita. Dan yang kedua adalah sahabat yang saleh yang senantiasa mengingatkan kita akan perkara akhirat. Dua hal ini, ilmu dan sahabat, tidak akan kita dapatkan kecuali di majelis-majelis ilmu. Maka apapun keadaannya jamaah sekalian, bagaimanapun kondisinya, jangan pernah sekalipun kita meninggalkan majelis-majelis ilmu. Karena banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang berguguran di persimpangan jalan dakwah. Itu perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan majelis ilmu. Mereka tidak meninggalkan dakwah ini secara totalitas langsung, tapi pertama-tama adalah mereka mulai malas menghadiri majelis-majelis ilmu, yaitu tenggelam dengan kesibukan-kesibukan dunianya. Ya, kemudian akhirnya sama sekali tidak pernah hadir di majelis-majelis ilmu. Maka yang seperti ini pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa yad'u nafsahu ila makramah. Aku heran, aku kagum, aku takjub dalam konotasi negatif dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Aku heran dengan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mengajak jiwanya kepada kebaikan. Jiwa manusia Allah ciptakan fitrahnya adalah ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini fitrahnya jiwa. Siapapun dari kita, fitrah jiwa kita adalah senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka butuh kita belajar ilmu syar'i ini, butuh kita mendatangi majelis-majelis ilmu untuk kita mengendalikan jiwa kita agar ia senantiasa mengajak kita kepada kemuliaan dan kebaikan. Baik, maka alhamdulillah ta'ala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali majelis tafsir kita, ya, masih dari rangkaian surat-surat yang mulia di juz amma, yaitu juz 30. Ya, yang pertama kemarin di awal-awal sudah pernah kita kaji bersama tafsiran dari surat An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya.
Sekarang kita sudah sampai di surat yang mulia, yaitu suratul Fil. Itu surat Al-Fil. Nah, surat Al-Fil ini jamaah sekalian adalah sebuah surat yang memiliki kaitan sejarah dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, surat Al-Fil ini merupakan salah satu dari surat di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan tentang peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kondisi masyarakat sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. 6. Suratul Fil terdiri dari 5 ayat, ya. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. 5 ayat yang mulia ini yang insyaallah taala di pagi hari ini akan coba kita kaji bersama-sama. Sebelum kita masuk ke penafsiran ayat per ayatnya, sebagaimana biasa terlebih dahulu kita akan membahas maklumat seputar surat ini. Beberapa hal yang penting kita ketahui sebelum mengetahui tafsiran dari surat yang mulia ini. Nah, tepatnya ada 5 poin yang akan sama-sama kita lihat di sini. Yang pertama adalah asma'us surah, nama dari surat ini, ya. Karena surat-surat di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang memiliki satu nama, ya. Memiliki satu nama itu tidak ada. Ya, kaidah kita yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama dari sesuatu menunjukkan akan kemuliaan dari sesuatu tersebut. Maka surat yang paling banyak namanya adalah suratul Fatihah, karena dia adalah surat yang paling mulia. Ya, kitab yang paling banyak namanya, bahkan Imam Suyuti menyebutkan lebih dari 73 nama. Ya, di antara kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab yang paling mulia adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anul Karim memiliki banyak sekali nama. Nah, kemudian yang kedua urutan turunnya. Ya, urutan turunnya. Nah, ada sebuah cabang ilmu dalam rangkaian ulumul Quran yang mempelajari tentang korelasi dan hubungan antara satu surat dengan surat setelahnya atau sebelumnya. Jadi penyusunan surat yang ada di dalam mushaf Al-Quran itu tidak sembarangan disusun sedemikian rupa. Ya, surat ini kemudian surat yang itu, ya, ada hikmah, ada korelasi, ada tujuan di balik penyusunan yang seperti itu. Dan ilmu yang mempelajari hal tersebut disebut dengan nama ilmu al-munasabat. Ilmu al-munasabat, yaitu ilmu yang mempelajari korelasi ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Maka penting kita mengetahui urutan turun dari sebuah surat. Kemudian yang ketiga, tema dari surat ini, ya. Inti pembahasan dari surat ini, ya, tema pokoknya apa, ya. Kemudian yang keempat, jenis dari surat ini, ya, jenis maksudnya ya waktu diturunkannya, ya, karena dari waktu diturunkannya surat, ya, kita membagi Al-Quran menjadi dua jenis, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah definisinya adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, adapun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun ketika itu disebut ayat-ayat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Nah,
Kemudian yang kelima yaitu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Ya, mengetahui asbabun nuzul ini merupakan hal yang wajib ketika mengkaji dan menafsirkan sebuah ayat atau sebuah surat. Nah, ini tentunya berlaku pada ayat-ayat atau surat-surat yang sababi. Apa itu surat-surat sababi? Yang memiliki sebab. Ya, ada ayat Al-Quran yang turun karena dilatar belakangi oleh sebuah kejadian. Ada juga ayat Al-Quran yang turun begitu saja tanpa ada peristiwa sebelumnya. Nah, itulah kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus. Al-Quran itu turunnya selama 23 tahun. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, berdasarkan kejadian peristiwa yang terjadi di zaman para sahabat. Nah, jadi ketika ada sebuah kejadian, misalkan perang Uhud, turunlah ayat. Ya, ketika terjadi pembagian harta rampasan perang, turunlah surat Al-Anfal. Ya, ketika para sahabat bingung tentang tata cara untuk membagi harta warisan, turunlah surat An-Nisa membahas tentang pembagian harta warisan. Nah, begitu seterusnya. Nah, surat-surat yang memiliki latar belakang itu dinamakan surat-surat sababi. Nah, maka ya surat Al-Fil ini diantara surat yang memiliki sebab turun, atau dengan kata lain surat sababi tadi. Baik, kita mulai yang pertama, nama dari surat ini. Nah, surat ini hanya memiliki 2 nama saja. Ya, kenapa begitu? Apakah dia tidak mulia berarti? Nah, tidak kita katakan begitu karena penamaan Al-Fil, kata Al-Fil ya, pada kata surat Al-Fil itu hanya 1 kali disebutkan di Al-Quran, yaitu di surat ini saja. Ya, kata Al-Fil itu hanya sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian surat ini juga disebut dengan nama surat Alam Taro, ya, diambil dari ya, ayat pertama, Alam Taro. Ya. Nah, nanti kita akan bahas mana Alam Taro. Baik. Jadi kenapa surat ini dinamakan surat Al-Fil? Yang mana Al-Fil itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya gajah. Ya. Surat gajah berarti. Maksudnya surat yang bercerita tentang kejadian yang menimpa pasukan gajah, pasukannya Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, semua kita insyaallah yang familiar dengan kisah ini, itulah yang dibahas di dalam surat yang mulia ini. Nah, waktu terjadinya penyerangan terhadap Ka'bah oleh Abraha ini ya, terjadi sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi Nabi tidak menyaksikan peristiwa datangnya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah ini. Nah, maka tahun itu, ya, tahun datangnya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, meskipun kemudian akhirnya gagal, tahun itu disebut dengan nama tahun gajah. Jadi kebiasaan orang Arab menamakan masa-masa atau waktu-waktu itu dengan peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Ya, sama kayak kita katakan 2019 itu kita katakan tahun pandemi. Ya, karena itu peristiwa terbesar yang semua orang tahu kejadian tersebut. Nah, maka tahun gajah ya dinamakan tahun gajah ya karena ada peristiwa besar yang melibatkan pasukan gajah. Baik. Ya, tahun gajah ini ada kaitannya dengan kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya sebelumnya ya perlu kita pahami jemaah sekalian, kalau kita mengkaji sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati bahwasanya para ahli sejarah ya, mereka berselisih pendapat tentang kapan Nabi dilahirkan, ya, dan kapannya itu maksudnya tahunnya, ya.
tahun dan tanggalnya. Ya, para ahli sejarah berselisih. Ya. Dari sini kemudian para ulama mengatakan kalau para ahli sejarah berselisih dalam masalah kelahiran Nabi SAW, ini menunjukkan berarti kelahiran Nabi itu tidak perlu dirayakan. Karena kalau kita katakan kelahiran Nabi perlu dirayakan, tentu para ahli sejarah sepakat. Ya, kenapa? Karena itu peristiwa yang besar. Ya, kalau seandainya itu adalah sebuah hal yang perlu dirayakan. Kita tidak merayakan kelahiran Nabi SAW bukan berarti kita tidak mencintai Nabi SAW. Ya, patokan mencintai Nabi apa tidak adalah kepada ittiba'us sunnah. Bagaimana kita menerapkan ajaran beliau, mempraktekkan ajaran-ajaran beliau. Ya, itu tolak ukur kita mencintai Nabi apa tidak. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengingat kapan Nabi SAW dilahirkan. Artinya mereka tidak pernah merayakan kelahiran Nabi SAW. Bahkan yang pertama kali merayakan kelahiran orang-orang mulia di kalangan mereka itu adalah orang-orang ahlul kitab. Itu tradisi mereka. Ya. Di dalam Islam tidak diajarkan kita untuk merayakan kelahiran Nabi SAW, bahkan kelahiran siapapun itu. Nah, ya. Maka tentang tahun kelahiran Nabi SAW ini, para ulama hanya sepakat kalau beliau dilahirkan hari Senin. Ya, hari Senin. Nah, sekarang hari Senin ini, ya, apa ibadah yang disunahkan di hari Senin? Puasa. Nah, sekarang kita tanyakan, ya, puasa ketika sedang hari raya, perayaan, boleh tidak? Nggak boleh. Idul Fitri, Idul Adha boleh puasa? Nggak boleh. Bahkan haram hukumnya di situ. Ya. Nah, sekarang kalau kita katakan hari kelahiran Nabi adalah hari yang perlu dirayakan, ya, berarti, ya, di situ, ya, harusnya kita berpuasa dong. Ya, paham maksudnya logikanya di sini, ya? Ya, kalau kita katakan bahwasanya hari kelahiran Nabi harus dirayakan, ya, tentu kita nggak boleh berpuasa dong di situ. Ya, kan tadi kita katakan bahwasanya hari Senin itu, ya, sunnahnya kita berpuasa. Nabi dengan tegas mengatakan, ya, dzalika yaumun wulidtu, hari itu adalah hari aku dilahirkan, hari Senin. Tanggalnya tanggal apa, bulan apa, para ulama bersisi pendapat. Ya. Nah, tahunnya pun para ulama bersisi pendapat menjadi 3 pendapat. Ya, pendapat yang pertama yaitu pas ketika tahun gajah itu. Ya, tahun yang sama dengan peristiwa penyerangan Ka'bah itu. Inilah pendapat jumhur. Ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bertepatan dengan peristiwa penyerangan pasukan gajah itu. Nah, ya, kalau di Masehinya itu pada tahun 571 Masehi. Ya, 571, ada yang berpendapat 570. Nah, itu tahun gajah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Nabi SAW dilahirkan 23 tahun setelah tahun gajah. Tahun ini misalkan tahun gajah, 23 tahun ke depan barulah Nabi SAW dilahirkan, begitu maksudnya. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh, ya, Ibnu Saleh, riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan lebih lama lagi. Ya, Nabi SAW dilahirkan 40 tahun setelah tahun gajah. 40 tahun setelah tahun gajah. Nah, ini pendapatnya Muqatil, salah seorang ahli tafsir. Nah, jadi khilaf yang 3 ini, ya, 3 perbedaan pendapat dalam masalah tahun kelahiran Nabi. Kalau tempatnya para ulama sepakat, ya, Nabi dilahirkan di kota Mekah. Nah, adapun, ya, harinya juga para ulama bersepakat hari Senin. Ya, adapun tanggal, bulan dan tahunnya, ya, para ulama bersisi pendapat. Bahkan Imam Suyuti menyampaikan ada lebih dari 23 pendapat. Ya, 23 perselisihan dalam masalah, ya, waktu pasti kelahirannya Nabi SAW. Baik.
Nah, kita lihat di sini ya, berarti pendapat yang kita ambil adalah pendapatnya jumhur, dan inilah yang kita ketahui, inilah yang diajarkan di sekolah-sekolah kepada anak-anak, bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah, pas di tahun tersebut. Nah, baik. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui tentang surat ini adalah urutan turunnya. Ya, urutan turunnya adalah ke-19. Ada surat yang ke-19 yang turun. Ya, kalau surat yang pertama itu surat Al-Alaq. Ya, ini surat yang ke-19. Nah, ya. Dia turun setelah surat Al-Kafirun. Ya, sebelum surat Al-Falaq. Ya. Jadi urutan turunnya seperti ini. Ya, dia setelah surat Al-Kafirun. Berarti Al-Kafirun itu yang ke-18, kemudian surat Al-Filin yang ke-19, baru kemudian ya surat Al-Falaq yang ke-20. Baik. Kemudian urutannya di dalam mushaf adalah surat ke-105 dari total 114 surat. Nah, berarti sejauh ini kita sudah bahas, sudah kita kaji berapa surat? 9 berarti ya. Sudah kita kaji 9 surat dari ya belakang ya, dari surat An-Nas. Nah, ini surat ke-105. Nah, letaknya kalau di dalam mushaf itu sebelum surat Quraisy ya, jadi setelah Al-Fil kemudian Quraisy, itu yang kita kaji di 2 pekan sebelumnya. Kemudian ya setelahnya nanti ada surat Al-Humazah. Nah, insyaallah taala itu yang akan kita kaji di ya pertemuan selanjutnya nanti bismillah. Baik. Ya, ini urutan turun dan urutan penempatannya di dalam mushaf. Kemudian poin yang ketiga yaitu tema dari surat ini. Ya, kita ambil 3 tema inti, 3 tema pokoknya. Yang pertama adalah peringatan kepada orang Quraisy akan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Suku Quraisy adalah ya suku yang menempati kota Mekah, yang tadinya orang-orang di Mekah itu sukunya terpecah belah, menyebar sana sini di sekitar kota Mekah. Ya, kakek dari kakeknya Nabi itu yang menyatukan mereka semua di kota Mekah. Ya, sehingga berkumpullah semua suku Quraisy di kota Mekah. Jadilah mereka suku yang paling terpandang. Ya, yang mengurus Ka'bah dan sebagainya itu dari suku Quraisy. Nah, pemimpin di zaman itu harus diambil dari Quraisy, nggak boleh dari suku yang lain. Nah, jadi surat ini mengingatkan akan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang Quraisy. Apa nikmatnya? Diselamatkannya mereka dari kehancuran serangan pasukan gajah itu. Ini nikmat besar. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan mereka dengan mengirim burung ya, dengan menghancurkan pasukan gajah itu, ya tentu ya tidak akan ada lagi yang namanya suku Quraisy, binasa mereka. Ya. Baik. Kemudian tema yang kedua dari surat ini adalah bagaimana penjagaan Allah terhadap rumahnya, itu terhadap Ka'bah. Ya, bagaimana Ka'bah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ka'bah ini yang pertama kali membangunnya siapa aja mas kalian? Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh putranya Ismail. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam justru. Ya, hanya saja setelah Nabi Adam meninggal, pondasinya itu hancur terkena banjir. Ya, kemudian suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali pondasi yang pernah dibuat oleh Nabi Adam. Nah, maka digalilah pondasi itu oleh Nabi Ibrahim, kemudian disusun kembali batu dari awal. Nah, maka kalau kita katakan yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim, benar, karena beliau pertama kali merenovasi dan membangun ulang dari bangunan pertamanya. Kalau kita katakan Nabi Adam yang pertama kali juga benar, tapi kan setelahnya hancur karena banjir. Gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan terhadap Ka'bah. Dari sini nanti kita lihat bagaimana ya
Ka'bah saja Allah jaga, ya, dari makar orang-orang yang memusuhi Islam. Maka kemudian, ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala juga menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari makar orang-orang Quraisy. Nah, kalau kita lihat surat Al-Fil ini sebelumnya surat apa? Al-Humazah. Al-Humazah itu isinya adalah tentang orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengumpat dari kalangan orang Quraisy. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu celaan buat mereka itu surat Al-Humazah itu. Nah, maka korelasinya dengan surat Al-Fil ini adalah seolah-olah Allah mengingatkan kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, ya, kalian itu gemar mengumpat Nabi SAW, ya, padahal karena Nabi SAW lah kalian itu diselamatkan dari tentara Al-Fil. Ya, peristiwa besar yang terjadi itu ya karena Nabi SAW, penjagaan terhadap Nabi SAW. Bayangkan kalau seandainya Allah izinkan Ka'bah dihancurkan pada hari itu, ya, maka tidak akan, ya, ada tempat untuk beribadah bagi Nabi yang akan diutus selanjutnya. Ya, tapi Allah jaga Ka'bah itu, ya, untuk mempersiapkan kedatangan Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian tema yang ketiga dari surat ini adalah, ya, sia-sianya tipu daya musuh Allah. Ya, bagaimanapun kekuatan militer yang mereka punya, tapi mereka tidak mampu menandingi, ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat al-hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, maka ketika kita merasa diri lemah, jamaah sekalian, ketika kita merasa diri tidak mampu melakukan sesuatu, ketika kita merasa beban kehidupan ini terasa berat, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat tersebut, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Baik. Kemudian, ya, yang keempat yaitu jenis dari surat ini. Ya, surat ini adalah surat Makkiyah. Ya, dari ayat 1 sampai ayat yang kelima semuanya adalah jenisnya Al-Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, dan ini adalah ijma. Ya, ini adalah ijma, ya, artinya tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ahli tafsir tentang kapan turunnya surat Al-Fil ini. Kalau surat-surat sebelumnya yang kita bahas itu ada perselisihan kemarin. Semisal surat Quraisy ada 3 pendapat, ya. Ada mengatakan Makkiyah, ada mengatakan Madaniyah, ada mengatakan sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Nah, adapun surat Al-Fil ini seluruh ahli tafsir sepakat berijma, ya, bahwasanya dia adalah surat Makkiyah. Ijma itu artinya konsensus, kesepakatan, ya. Baik. Kemudian poin yang terakhir yaitu sebab turunnya surat Al-Fil. Nah, untuk mengetahui sebab turunnya, ya, maka secara umum bisa kita katakan sebab turunnya surat Al-Fil ya peristiwa penyerangan Abrahah ke Ka'bah itu. Ya, tapi perlu kita tahu dulu apa yang melatar belakangi Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Rangkaian ceritanya bagaimana? Kok bisa sampai Abrahah memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah? Siapa Abrahah ini sebenarnya? Ya. Nah, ya, maka, ya, dengan kita memahami rangkaian ini kita akan tahu sebab turunnya surat Al-Fil ini. Baik. Kita mulai dari seorang raja yang bernama Najasyi. Najasyi ini adalah raja di negeri Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang, ya. Ya, bagian dari Sudan, negara Afrika sekarang, ya. Jadi, ya, terpisah dengan lautan, dengan Jazirah Arab. Nah, di situ ada seorang raja namanya Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini mengutus salah satu dari gubernurnya yang bernama Aryat. Ya, Aryat ini diutus untuk menyeberang lautan ke Jazirah Arab. Ya, mendarat di daerah selatan dari Jazirah Arab. Ya, negara apa selatan Jazirah Arab? Negara Yaman. Nah, ya, kalau utara itu Syam, ya, Palestina, Suriah,
ya, dan yang lainnya. Nah, tengah-tengahnya itu Makkah, Madinah, Arab Saudi, kemudian selatannya itu ya Yaman. Nah, yang berbatasan dengan samudra. Nah, jadi Aryad ini diutus oleh Najasyi ke Yaman. Najasyi ini agamanya Nasrani ya. Aryad ini diutus ke Yaman untuk menyebarkan ajaran Nasrani. Ya, maka di Yaman itu ada daerah namanya Najran. Ya, di situ ya mayoritasnya Nasrani dulu. Ya. Nah, kepada mereka lah ya Mu'az bin Jabal diutus oleh Nabi. Ketika Nabi mengatakan, "Ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'az, engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab. Maka pertama kali dakwahkanlah tauhid. Nah, ahlul kitab yang dimaksud di situ adalah penduduk Najran salah satunya. Baik. Jadi Aryad diutus ke Yaman dengan misi untuk menyebarkan ajaran Nasrani, ya, kristenisasi. Ya, tentunya Aryad tidak sendirian, ya, bersama pasukan yang besar. Baik. Ya, kemudian di antara pengikutnya Najasyi di Ethiopia ini ada seseorang yang bernama Abrahah ibnu Sabah. Ya, Abrahah ibnu Sabah nama aslinya. Ya. Nah, Abrahah ini ya ikut dengan Aryad ke Yaman. Tapi begitu sampai di Yaman, dia tidak suka dengan keputusannya Aryad. Ya, sehingga dia beserta pasukannya memisahkan diri dari Aryad ini. Berseterulah intinya dengan Aryad, kemudian akhirnya ya saling bunuhlah. Ya, perang di antara sesama pengikutnya Najasyi, ya, kubunya Abrahah dan kubunya Aryad. Ya, yang menang di situ adalah Abrahah. Ya, Aryad ya meninggal di situ. Baik. Kemudian sepeninggal Aryad, maka Abrahah lah yang mengambil alih Yaman. Ya, dia yang berkuasa di Yaman. Dia menjadi gubernur, ya. Tentunya tetap di bawah ya, di bawahnya Najasyi, ya, pemimpin tertingginya Najasyi. Kemudian Abrahah ini khusus untuk daerah Yaman saja. Nah, peristiwa ya pengambil alihan ini diketahui oleh Najasyi dan Najasyi tidak mempermasalahkannya. Ya sudah, biarkan Abrahah yang memegang daerah Yaman. Baik. Kemudian singkat cerita, Abrahah pun membangun, karena dia adalah orang Nasrani, dia membangun di kota San'a sebuah kanisah, sebuah gereja, ya, yang dia beri nama Al-Kullais, ya, diberi nama Al-Kullais, ya, dibangun di kota San'a sekarang, ya, ibu kota Yaman sekarang, pas di tengah-tengah kota San'a sekarang, masih ada bekas-bekasnya, ya, ya. Baik. Jadi Abrahah membangun gereja ini megah sekali, ya, mewah sekali, ya, sampai-sampai ya saking megahnya orang kalau mendongak melihat gereja ini, ya, pecinya pasti jatuh, ya, saking tingginya, ya. Kalau kita mendongak terlalu tinggi kan peci kita jatuh, ya. Nah, maka dinamakan Al-Kullais, ya. Kullais itu sebenarnya nama sejenis topi, ya. Nah, jadi kalau orang melihat mendongak begitu jatuh saking tingginya, begitu, saking besar dan megahnya. Selesai membangun Al-Kullais ini, ya, Abrahah mengirim surat kepada Najasyi mengatakan, "Wahai Raja Najasyi, aku telah membangun sebuah gereja yang megah yang belum pernah ada orang yang mampu membangun yang semegah ini. Ya, ya, gereja yang sebagus dan semewah ini belum pernah ada. Ya, dan saya akan terus memperbagus gereja ini, ya, sampai seluruh orang di Jazirah Arab itu hajinya tidak ke Ka'bah lagi, tapi ke gereja ini." Nah, jadi tujuan dibangunnya Al-Kullais ini untuk apa? Nah, memalingkan orang Arab, ya, kepada Al-Kullais ini, ya, biar hajinya di situ, ya, karena Abraham ngelihat ya tiap tahun orang itu hajinya ke Ka'bah. Di zaman jahiliyah orang tetap haji, ya, di zaman jahiliyah orang tetap haji, ya. Ya, sebelum Nabi diutus orang-orang tetap haji, ya, sebagaimana ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, akan tapi tentu banyak kesyirikan, banyak sebagainya di situ. Nah, ya tidak seperti haji sekarang, ya. Nah, jadi orang-orang tiap tahunnya berhaji ke Mekah, yaitu membuat iri si Abrahah ini, ya.
Ya, sekarang gimana caranya biar orang-orang Arab itu hajinya ke Al-Qulais ini? Ya, dihiaslah semegah sebagus ya, dengan emas, dengan perak ya dihiasnya. Nah, ya. Akan tetapi ya, ketika dia mengatakan bahwasanya dia membangun Al-Qulais ini tujuannya untuk menarik perhatian orang-orang Arab agar haji ke situ, adalah seorang laki-laki dari Bani Kinanah ya, yang sedang safar ke situ dan mendengar ucapan Abrahah tadi. Ia mengatakan bahwasanya Al-Qulais dibangun tujuannya untuk menarik perhatian orang Arab. Didengar oleh orang dari Bani Kinanah ini. Orang Bani Kinanah ini orang yang tinggal di sekitar Mekah. Ya, jadi dia sangat memuliakan Ka'bah. Nah, bagi dia Al-Qulais ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ka'bah. Dia tetap memuliakan Ka'bah. Maka singkat cerita di malam hari ya, datanglah laki-laki ini ke dalam Al-Qulais. Ya, kemudian di bagian mimbarnya dia buang hajat di situ. Ya. Dia buang hajat di atas mimbarnya, kemudian kotorannya dia tempelkan ke tembok-temboknya. Ya. Ya, pagi harinya Abrahah tentu marah melihat ya tempat ibadahnya dikotori ya sama orang dari Bani Kinanah itu. Maka dicarilah siapa yang berani mengotorinya. Ya, kemudian ada penjaga yang bilang ada orang Arab ya dari Bani Kinanah. Abrahah tahu, ya Abrahah paham bahwasanya Bani Kinanah ini adalah ya penduduk sekitar kota Mekah. Ya, maka kemudian Abrahah mengatakan la yasiranna ilal Ka'bah linahdimaha. Ya, pasti kita akan ke Ka'bah, kita akan hancurkan dia. Ya, marah dia. Nah, maka dia siapkanlah pasukan. Ya, sebelum menyiapkan pasukan, dia mengirim surat kepada Najasyi meminta bantuan militer. Di antara bantuan yang diminta adalah gajah. Nah, di Yaman tidak ada gajah kala itu. Ya, dimintalah bantuan gajah. Maka Najasyi punya seekor gajah yang diberi nama Mahmud. Ya, gajah yang besar. Ya, afwan kalau ada yang namanya sama. Nah, ya, tapi memang di kitab sejarah disebutkannya begitu. Ya, nama gajahnya Mahmud. Ya, gajah ini gajah yang tidak seperti gajah pada umumnya. Gajah kan hewan berbadan besar. Ini lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi dan dilapisi dengan baju besi gajah ini. Ya, dilapisi dengan baju besi. Ya, jadi full itu. Ya. Artinya kekuatan merusaknya sudah luar biasa gajah ini. Satu ekor saja. Ya, itu yang dikirimkan oleh Najasyi untuk membantu Abrahah ya mewujudkan misinya menghancurkan Ka'bah. Nah, singkat cerita berangkatlah Abrahah menunggang gajah tadi, ya, gajah yang bernama Mahmud tadi. Nah, khilaf para ulama ada berapa gajah yang dibawa kala itu. Ada yang mengatakan 8 ekor gajah, ada yang mengatakan 12, ya, ditambah 1 dengan ya Mahmud tadi, jadi 13. Nah, kemudian ada yang mengatakan gajahnya hanya 1 ekor saja. Ya, sisanya itu pasukan jalan kaki dan pasukan berkuda. Nah, intinya pasukan besar yang dibawa oleh Abrahah ini. Ya, berangkatlah dia ke Mekah. Ya, perjalanan dari Yaman ke Mekah itu kan perjalanan yang panjang. Ya, yang membawa pasukan yang besar lagi. Ya, setelah keluar dari Yaman, ya, pasukan Abrahah ketemu dengan sebuah suku kecil yang dipimpin oleh seseorang bernama Dzunafar. Dzunafar ini orang yang menghormati Ka'bah. Jadi dia membenci Abrahah karena berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dzunafar ini pun menghadang Abrahah, tapi karena pasukannya kalah kuat, ya menyerahlah Dzunafar ini. Kemudian berangkat lagi Abrahah, di tengah jalan dihadang lagi sama suku yang lain dipimpin oleh Nufail bin Habib namanya, dari Bani As'am. Ya. Ya, Nufail bin Habib juga akhirnya menyerah, kalah karena saking kuatnya militer dari Abrahah. Ya, kemudian sampailah dia ke Taif. Ya, mana Taif ini sudah dekat dengan Mekah. Ya, ketemulah dia di situ atau dihadanglah di situ dia oleh Mas'ud bin Mu'attab. Mas'ud bin Mu'attab ini belum terjadi kontak senjata sudah menyerah duluan. Nah, ya, kemudian Mas'ud bin Mu'attab ini menawarkan untuk memberikan seorang guide, seorang penunjuk jalan dari Taif ke Mekah, ya, penunjuk jalan dari ya sukunya Mu'attab itu, namanya Abu Rughal. Ya, Abu Rughal ini penunjuk jalannya Abrahah. Karena Abrahah kan nggak pernah ke Ka'bah.
Ya, jadi dia butuh penunjuk jalan, pasukannya nggak tahu arah gitu. Ya, maka penunjuk jalannya namanya Abu Rughal. Dan belum sampai ke Mekah, Abu Rughal ini meninggal dan dikuburkan. Ya, sampai sekarang orang Arab, ya, kalau lewat ke kuburannya Abu Rughal ini pasti dilempar dengan batu. Ya, dilempar, dirajam dengan batu. Nah, ya, sampai sekarang ada tempatnya, ada tulisannya, ya, kuburannya Abu Rughal namanya. Baik. Ya. Kemudian, ya, sampailah pasukan Abraha di perbatasan kota Mekah di tempat namanya Al-Mughammas. Al-Mughammas ini hanya berapa kilometer saja dari kota Mekah. Nah, sampai di Al-Mughammas berhentilah Abraha di situ, ya, menyiapkan, ya, perbekalan dan sebagainya sebelum, ya, menyerang Ka'bah. Baik. Ketika sedang berada di Al-Mughammas ini, Abraha mengutus seseorang bernama Al-Aswad bin Mas'ud untuk datang masuk ke kota Mekah, ya. Ya, sebelum itu Al-Aswad bin Mas'ud ini ditugaskan untuk merampas, ya, hewan-hewan ternak yang dia temui di sepanjang jalan. Jadi dalam perjalanan dari Al-Mughammas ke Mekah, kalau ada hewan-hewan ternak yang sedang digembalakan, ambil semuanya. Ya, maka Al-Aswad bin Mas'ud ini mendapatkan banyak sekali hewan ternak. Di antaranya ada 200 unta milik dari Abdul Muttalib, ya, kakek Nabi SAW. Ya. Nah, jadi ada 200 unta. 200 unta ini diambil semua sama Al-Aswad bin Mas'ud, kemudian diserahkan ke siapa? Ke Abraha. Nah, 200 ekor unta tadi. Kemudian setelah itu, setelah dapat harta itu, Abraha pun mengutus satu orang lagi namanya Al-Habattah Al-Himyari. Ya, Habattah Al-Himyari ini diutus untuk masuk ke kota Mekah dan cari siapa pemimpin kota Mekah. Ya, pemimpin kala itu adalah Abdul Muttalib, ya, dari Bani Hashim, kakeknya Nabi SAW. Nah, jadi Abdul Muttalib adalah orang yang paling mulia, paling dituakan, paling dihormati di kota Mekah kala itu. Baik, ya. Nah, kemudian, nah, ini bentuk Al-Qulais tadi itu, ya. Ini sisanya sekarang ini, ya. Al-Qulais zaman sekarang itu sisanya begini doang. Ya, jadi dibangun tembok di sini. Nah, dulu di sinilah Al-Qulais itu. Nah, kalau sekarang di kota Sana'a. Nah, jadi singkat cerita, setelah Abdul Muttalib bertemu dengan utusannya Abraha tadi, ya, berdiskusilah, ya. Si utusan tadi mengatakan bahwasanya pemimpin saya yaitu Abraha datang tidak untuk menyerang kalian penduduk Mekah, tapi hanya untuk menghancurkan Ka'bah saja. Kecuali kalau kalian melawan, maka kalian akan diperangi. Tapi kalau tidak, maka kalian tidak akan disentuh sedikit pun. Ya, itu kata si utusan tadi. Nah, ya, kemudian singkat cerita dibawalah Abdul Muttalib menghadap kepada Abraha. Ya, Abraha kemudian ngobrol, diskusi dengannya. Ya, kemudian, ya, Abraha bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Nah, kata Abdul Muttalib, kembalikan 200 ekor unta yang engkau rampas dariku. Maka kagetlah Abraha di situ. Ini saya akan menghancurkan Ka'bahmu ini, tempat ibadahmu, tempat yang kalian paling sucikan. Tapi yang kamu inginkan adalah untamu. Nah, maka kata Abdul Muttalib, ya, ana Rabbul Ibil, saya pemilik unta, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya lain yang akan menjaganya. Ya. Nah, maka kemudian, ya, dikembalikanlah untanya yang 200 tadi, balik Abdul Muttalib, kemudian disampaikan berita tersebut kepada orang Quraisy. Orang Quraisy pun menyebar ke daerah pegunungan-pegunungan di kota Mekah, keluar dari kota Mekah semua. Ya. Kemudian datanglah Abraha beserta pasukannya, ya, beberapa kilometer sebelum masuk ke kota Mekah. Ya, dari arah laut, ya, dari arah barat, ya, datanglah sekelompok burung, ya, yang kita kenal dengan nama burung ababil itu, ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu ababil dan sebagainya. Nah, datanglah sekelompok burung itu yang membawa, ya, satu ekor burung membawa 3 batu, yang mana batu ini panasnya luar biasa. Jika jatuh di kepala seseorang, dia akan, ya, tembus keluar dari duburnya. Ya. Ya, seekor gajah jika terkena batu itu maka akan tembus dari atas badannya dan keluar dari bawah. Ya, saking panasnya. Kita bayangkan, ya, besi, ya, logam besi dipanaskan kemudian kita letakkan di atas daging, bagaimana? Pasti kan terbakar. Nah, itulah 3 batu yang dibawa oleh
ya, 1 ekor burung, dan jumlah burung ini banyak sekali, ya. Nah, kemudian singkat cerita, ya kita tahu kelanjutan kisahnya seperti apa. Dijatuhkanlah, ya, batu-batu tersebut kepada pasukannya Abraha, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali, ya, 1 gajah, yaitu Mahmud tadi, sama penunggangnya itu Abraha. Yang masih hidup cuma ini saja, ya. Itu pun kondisinya mengenaskan, ya. Jari-jari tangannya ini pada copot, ya. Kemudian anggota tubuhnya ini, ya, dalam perjalanan dia kembali ke Yaman, anggota tubuhnya ini hilang satu persatu. Ya, begitu dia sampai ke Yaman, ya, sudah, ya, memberikan laporan ke Najasyi, baru kemudian dia mati di situ, ya. Nah, baik, kita masuk ke ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, alam tara kaifa fa'ala, ya, banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kata alam tara, ya, artinya alam tara itu adalah, ya, apakah tidak, ya, tara artinya melihat. Apakah engkau tidak melihat? Dan melihat di sini bukan maksudnya melihat dengan mata kepala, tapi yang dimaksud di sini adalah ru'yatul qalb, melihat dengan hati dan pikiran. Ya, jadi maksudnya apakah engkau tidak mengetahui, gitu ya. Jadi melihat itu dalam Al-Quran ada 2, melihat dengan mata kepala dan melihat dengan hati. Melihat dengan hati itulah yang dimaksud dengan mengilmui sesuatu, ya. Jadi alam taro di sini, ya, kalimat ini diucapkan kepada Nabi SAW, karena taro itu kata gantinya anta, kamu. Siapa kamu yang dimaksud di sini? Nabi SAW. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ya, apakah engkau tidak melihat bagaimana Rabbmu telah berbuat kepada pasukan gajah? Ya, Nabi melihat nggak peristiwa, ya, pasukan gajah? Tidak, Nabi belum dilahirkan, ya. Nah, berarti pertanyaan ini kan bukan pertanyaan normal yang membutuhkan jawaban, ya. Pertanyaan di sini sebagai pembuka sesuatu yang akan disampaikan. Ya, kayak kita mengatakan sebelum menyampaikan sebuah cerita, kita katakan, tahukah antum bahwasanya dulu ada begini-gini. Ya, jadi diawali dengan pertanyaan retoris. Ya, dalam ilmu tafsir ini namanya al-istibham lil inkari wat ta'ajjub. Ya, pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban, tapi untuk menunjukkan akan pentingnya sesuatu yang akan disampaikan setelahnya. Ya, untuk menyiapkan kita mendengarkan apa yang akan disampaikan. Kemudian kaifa artinya bagaimana. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana? Fa'ala, ya, fa'ala artinya berbuat. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad bagaimana telah berbuat siapa? Rabbuka, Rabbmu, itu Allah Subhanahu wa taala. Bi ashabil fil, bi artinya terhadap, ashabil fil. Siapa itu ashabil fil? Pasukan gajah. Ya, jadi ayat yang pertama ini kalau diterjemahkan kurang lebih maknanya adalah, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad bagaimana Rabbmu telah berbuat terhadap pasukan gajah? Ya. Nah, jadi peristiwa hancurnya pasukan gajah itu peristiwa yang diketahui oleh semua orang Arab. Ya, beritanya langsung tersebar. Ya, makanya setelah itu orang-orang Romawi, orang-orang Persia itu nggak ada yang berani, ya, macam-macam, ya, karena Abraha yang pasukannya sedemikian besar saja hancur. Nah, baik. Kemudian ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam tadi artinya apa? Alam itu 2 kata, ya, a dan lam. Artinya apakah, lam artinya tidak. Apakah tidak? Yaj'al artinya menjadikan. Apakah Rabbmu tidak menjadikan kaidahum, ya, kaidahum artinya tipu daya mereka, makar mereka, usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka fi tadlil, ya, menjadi tadlil, ya, tadlil itu artinya sia-sia. Ada 3 penafsiran tentang kata tadlil di sini. Ada mengatakan fi dhahab, fi khasarah, dan fi butlan.
Tiga-tiga ini mananya sama, ya, mananya sia-sia. Ya, bagian ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, kalau ada yang terlewat nanti filenya kita share di grup ya. Nah, bisa dilihat nanti di situ. Nah, ya, rekaman juga ada nanti bisa untuk diulang lagi. Baik. Jadi tadlil itu artinya sia-sia. Ya, artinya ayat ini menyebutkan bahwasanya kekuatan militer, persiapan yang matang, koordinasi yang bagus dari pasukan Abraha tidak mampu untuk menghancurkan Ka'bah, malahlah jadikan usaha mereka itu menjadi sia-sia, tidak berhasil, gagal mereka. Baik. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil, wa arsala, dan Allah mengirim kepada mereka. Arsala. Arsala artinya mengirim, ya, makanya rasul itu artinya utusan yang dikirim maksudnya. Nah, wa arsala alaihim, dan Allah mengirim alaihim. Alaihim itu dua kata ya, ala dan him ya. Ala artinya atas, him atau hum artinya mereka ya, atas mereka. Nah, jadi penggunaan kata ala ini banyak fungsinya ya, diantaranya adalah untuk menunjukkan luasnya cakupan. Makanya kita katakan lafaz salam, kita katakan apa? Assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Ya, kenapa nggak dikatakan assalamu ilaikum? Ya, assalamu lakum. Ya, ya, yang kalau terjemahan bahasa Indonesia keselamatan bagi kalian. Ya, kenapa kok yang dipakai adalah keselamatan atas kalian, bukan keselamatan bagi kalian? Nah, kalau keselamatan bagi kalian itu tidak ada makna cakupan yang luasnya. Jadi atas kalian kita bisa bayangkan seperti kain yang menutupi kita gitu. Keselamatan itu seperti kain yang menutupi kita dari atas gitu. Ruang lingkupnya luas ya, seluruh dari diri kita ini tertutupi oleh keselamatan itu maksudnya. Tapi kalau keselamatan bagi kalian ya belum tentu itu luas cakupan keselamatannya gitu. Sama kayak misalkan analoginya ya, kalau Anda memberikan hadiah ke seseorang sebuah kain ya, kalau kainnya Anda berikan secara dilipat ya, masih dalam lipatan ya, ini kain bagimu ya, tapi kalau kain atasmu berarti kainnya dibuka dan dibungkuskan gitu ya. Nah, itulah ucapan salam. Kemudian kata ala ini juga kadang digunakan bermakna negatif ya. Misalkan kalau dalam bahasa Arab kita minta didoakan sama orang, kita bilang uda'u, ya, doakan saya. Nah, mendoakan itu bisa mendoakan kebaikan, bisa mendoakan keburukan. Semoga kamu masuk surga, semoga kamu panjang umur. Ini doa kebaikan. Tapi semoga kamu celaka, semoga kamu merugi, semoga kamu binasa. Ini doa keburukan. Dan kata uda'u ini, apakah dia kebaikan atau keburukan? Tergantung setelahnya pakai apa. Kalau uda'u ala, ya, itu artinya doa keburukan. Ya, tapi kalau uda'u li, itu doa kebaikan. Nah, jadi kalau ada orang kita ingin nitip doa, ada orang mau pergi umroh misalkan atau pergi haji, kita katakan nanti di Ka'bah, di depan Ka'bah, ya, uda'u li, ya, doakan saya kebaikan. Ya, jangan malah uda'u alayya, ya, doakan saya keburukan jadinya. Nah, di sini digunakan kata ala untuk menunjukkan cakupannya luas. Makanya para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab sejarah, saking banyaknya burung ababil kala itu, ya, langit tiba-tiba menjadi gelap saking banyaknya. Ya, ketutupi cahaya matahari. Padahal kita tahu Mekah itu kondisi ya, cuacanya seperti apa dan bisa tertutupi oleh saking banyaknya burung ini. Ya, sebagian ulama mengatakan ya, di paruh seekor burung itu ada satu batu, kemudian di kedua cakarnya juga ada dua batu, berarti totalnya ada tiga batu, dan di masing-masing batu itu tertulis nama orang yang akan dibinasakan dengan batu tersebut. Nah, maka si Abraha ini perjalanan dari Mekah kembali pulang ke Yaman itu diikuti oleh satu ekor burung itu, diikutin terus. Ya, pas sampai di Yaman sudah selesai ngelapor ke Najasyi, di situ dijatuhkan 3 batu itu. Ya. Nah, ini penafsirannya. Baik.
Nah, jadi Allah mengirim di atas mereka, di atas pasukan gajah tersebut, toiron, ya, seekor burung, ya, ababil, ya. Nah, perhatikan ini jamaah sekalian, tidak ada yang namanya burung ababil sebenarnya, ya, tidak ada. Ababil ini adalah kata sifat, bukan nama dari burung, bukan burung kutilang, bukan burung perkutut, burung merpati, bukan. Ya, jadi ababil itu bukan jenis burung sebenarnya. Ababil itu artinya bergerombol artinya. Ya, jadi toiron ababil, burung ababil artinya burung yang bergerombol gitu, bukan nama burungnya gitu. Nah, penafsiran yang ini keliru kalau kita terjemahkan burung ababil gitu. Memang secara mana hanya sedikit saja yang dikurangi dari Al-Qur'an ya, tapi banyak para ulama memberikan peringatan dengan masalah ini ya, karena istilah ababil ini dipakai di Al-Qur'an. Jadi kita harus berhati-hati memahaminya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita katakan burung ababil itu bentuknya kayak gimana? Ya nggak tahu kita burung ababil. Yang penting dia itu berkelompok sudah, ya, bergerombol gitu. Ada yang mengatakan dia burung merpati, ada yang mengatakan dia burung ini dan itu, sah-sah saja ya, karena memang di dalam kitab sejarah tidak disebutkan. Nah, nanti kita akan lihat deskripsinya, ya, penafsiran dari kata toiron ababil ini. Ada beberapa deskripsinya. Ya. Yang pertama Ibnu Abbas mengatakan ya, burung ababil ini lahum kharatim ka kharatimit thair wa akufun ka akufil kilab. Burung ini memiliki paruh seperti paruh burung pada umumnya. Akan tetapi dia punya cakar seperti ya kakinya anjing. Ya, cakarnya seperti itu, kukunya seperti itu. Nah, ini ya, deskripsi dari Ibnu Abbas. Kemudian Ikrimah ya, mengatakan kanat laha ru'usun karu'usis siba. Ya, burung ini memiliki kepala seperti kepala hewan buas katanya. Ya, bisa kita bayangkan seperti apalah begitu. Nah, ini kata Ikrimah. Kemudian kata Ibnu Ishaq, kanat amsal al-khatatib. Ya, kurang lebih sama dengan pendapat Ikrimah tadi. Dia mengatakan ya, burung-burung tersebut ya memiliki cakar seperti cakar hewan buas. Ya, seperti cakar singa, seperti cakar harimau. Nah, adapun warnanya, para ulama juga bersisi pendapat. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan burung ini berwarna hijau, ada yang mengatakan berwarna hitam, ada yang mengatakan berwarna putih. Ya. Ya, adapun Sa'id bin Jubair mengatakan dia berwarna hijau. Ya, burungnya berwarna hijau. Dan paruhnya berwarna kuning. Nah, ya, dia datang dari arah laut. Ya. Ya, setiap satu ekor burung membawa 3 batu, ya, 1 di paruhnya, 2 di cakarnya. Ya, batu tersebut kalau jatuh kepada sebuah benda pasti akan tembus saking panasnya. Nah, sebatas ini saja yang kita tahu tentang burung ababil ini. Nah, kalaupun ternyata ada burung yang sesuai dengan kriteria ini, ya Allah Ta'ala alam, apakah dia termasuk burung yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya, tapi karena para ulama tidak pernah menyebutkan burung ini jenis burung tertentu, berarti ini tidak ada kaitannya dengan keimanan kita. Ya, cukup kita pahami bahwasanya ini adalah ya bentuk pertolongan Allah kepada ya suku Quraisy kala itu ya, dengan dikirimkannya burung-burung tersebut. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini tidak perlu kita kaji lebih dalam. Ya, misal juga ada yang bertanya, misalkan ya buah khuldi itu rasanya gimana? Ya. Atau anjing yang menemani Ashabul Kahfi itu ya jantan apa betina? Atau jenis anjing apa? Ya, nggak perlu dikaji yang seperti itu. Ya. Hal-hal yang seperti itu tidak ada kaitannya dengan keimanan kita, maka ya biarkan kama huwa. Baik. Kemudian mana ababil juga ada beberapa penafsiran. Yang pertama, burung ababil itu maksudnya burung al-mutafarriqah, burung yang ya mencar. Ya, jadi Al-Qur'an mengatakan toiron ababil, maksudnya burung ini mencar di sana sini. Di sini ada, di sini ada gitu. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud. Nah, adapun pendapatnya Ibnu Abbas, ababil itu artinya mutatabi'ah.
Mutanabbi'ah artinya berterus-terusan. Ya, datang satu ekor burung, datang lagi setelahnya, datang lagi, begitu seterusnya. Nah, kemudian ya, Muhammad Tawus mengatakan ababil itu artinya katsiroh, ya, burung yang banyak. Jadi burung ababil itu maksudnya burung yang banyak. Ya, nah, kemudian pendapat yang keempat, ababil itu ya, al-jam'u ba'dal jam'i, segerombolan kemudian segerombolan. Ini penafsirannya Ibnu Qutaibah, dan inilah penafsiran yang paling banyak dipakai. Ya, makanya ababil itu didefinisikannya jama'atin jama'at, sekelompok kemudian sekelompok. Nah, segerombolan datang banyak, kemudian datang lagi segerombolan banyak, datang lagi segerombolan banyak, begitu terus. Nah, kemudian yang terakhir yang dimaksud dengan ababil itu adalah al-mukhtalifatul alwan, ya, yang warnanya berbeda-beda. Nah, ini 5 makna kata ababil dalam Al-Quran, ya, dikata Thayron ababil itu. Ya, tidak ada satupun dari 5 pendapat ini yang mengatakan ababil adalah nama burung. Ya, semuanya ini apa? Sifat, ya kan? Ya, terpencar, banyak, bergerombolan. Ini kan sifat dari burungnya, bukan nama burungnya. Jadi nggak ada namanya burung ababil. Kalau burung kutilang ada, burung perkutut ada, tapi burung ababil tidak ada. Ya, jadi kalau burung perkutut terbangnya berkelompok, ya burung ababil juga namanya secara bahasa, gitu. Karena ababil adalah kata sifatnya. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab agar kita tahu kedudukan kata ababil dalam kalimat tadi. Ya, penggunaan kata ababil diartikan dengan nama burung itu hanya di Indonesia saja. Ya, orang Arab nggak ada yang mengatakan ababil nama burung. Kenapa? Karena dari kedudukan kata dalam ilmu nahwu, ababil itu kata sifat di situ. Gitu. Nah, kemudian ayat yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, ada seorang ahli qiraat, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau membaca ayat ini dengan yarmihim. Nah, kalau kita bacanya tarmihim, kembalinya ke burung tadi. Nah, kalau beliau bacanya yarmihim. Ya. Kalau dibaca tarmihim artinya burung tersebut, burung-burung yang banyak itu melempari mereka dengan batu. Nah, kalau kita baca yarmihim artinya berarti Allah yang melempari mereka dengan batu. Ya, ada perbedaan penafsiran di situ? Intinya sama aja sebenarnya, ya. Ya, karena burung-burung tersebut melempar batu juga karena perintah dari Allah juga, gitu. Nah, ya, jadi tarmihim itu artinya melempari mereka bihijaratin, dengan hijarah. Hijarah artinya bebatuan. Min sijil, dari sijil. Apa itu sijil? Ada 7 penafsiran sijil. Ya, yang pertama adalah, ya, sijil itu, ya, ini definisinya Mujahid. Mujahid mengatakan sijil itu artinya sesuatu yang bagian luarnya itu keras seperti batu, tapi bagian dalamnya itu agak lebih lunak seperti tanah liat, gitu ya. Tanah liat kalau kita bakar, ya, tidak terlalu lama, maka bagian luarnya mengeras, ya kan? Keras sekali seperti batu, tapi bagian dalamnya belum keras, gitu. Itu kalau kurang lama pembakarannya. Genteng misalkan kalau belum terlalu matang pembakarannya, maka bagian luarnya saja yang keras, gitu. Maka harus dipanaskan terus-terusan, gitu. Nah, jadi sijil itu artinya, ya, sesuatu yang keras bagian luar tapi lunak bagian dalamnya. Nah, ini definisi dari Mujahid. Nah, ya, kemudian yang kedua, ya, ini penafsiran yang mungkin agak asing kita dengar, ya. Batu dari sijil, ya. Sijil itu artinya bahrun mu'allakun fil hawa, lautan yang tergantung di atas sana, terletak di antara langit dan bumi. Jadi atas kita ini katanya ada lautan. Nah, dari lautan inilah, ya, keluar bebatuan yang dipakai atau dibawa oleh burung-burung tersebut. Nah, ya, ini penafsiran dari Ikrimah. Ikrimah ini menafsirkan dari para sahabat, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan sijil itu adalah bebatuan dari langit dunia. Jadi langit itu kan ada 7 lapis. Ya,
Nah, langit yang paling bawah itu namanya sijil katanya. Ya. Ya, itu namanya sijil. Nah, ini pendapatnya Ibnu Zaid. Ya, pendapat dari Ibnu Zaid. Kemudian yang keempat, sijil itu adalah asyadidu minal hijarah wasulb, yaitu batu yang keras dan padat sekali. Ya, itu maksud dari kata sijil. Nah, batu yang keras dan padat sekali. Ya, ini pendapat dari Abu Ubaidah. Nah, kemudian yang kelima, mimma kutiba lahum an yu'adzabu bihi. Sijil itu artinya ketetapan. Berarti bebatuan dari sijil itu maksudnya bebatuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, ini penafsiran yang kelima. Ya, penafsiran yang kelima ini ya penafsiran yang dipakai oleh Al-Imam Az-Zajjaj. Kemudian yang keenam, mimma kutiba lahum an yu'adzabu bihi. Ya, yang keenam ya mimma ursilat lahum ya. Yang keenam itu ya dikoreksi di sini nanti, mimma kutiba lahum an yu'adzabu bihi, bukan itu. Mimma ursilat lahum ya, bukan mimma kutiba, mimma ursila lahum, yaitu bebatuan yang dikirimkan kepada mereka. Nah, kemudian yang ketujuh pendapatnya Az-Zajjaj juga, yaitu bebatuan yang diberikan kepada mereka. Yang keenam bebatuan yang dikirimkan, yang ketujuh bebatuan yang diberikan. Nah, ini dia 7 tafsiran dari kata sijil. Ya, jadi selama ini tafsiran yang mana yang kita pakai? Ya. Tarmihim bi hijaratin min sijil, melempar dengan bebatuan dari sijil. Ya. Batuan dari apa penafsirannya? Batuan dari neraka. Ya, maka ada yang 7 ini ada yang mengatakan batuan dari neraka? Tidak ada. Gitu. Nah, maka kita pilih salah satu dari 7 pendapat ini. Ya, 7 pendapat ini, ya, kalau ya, pengen melihat lebih lengkapnya bisa merujuk ke kitab Zadul Masir. Ya, tafsirnya Ibnul Jauzi ya, disebutkan di situ, dan tafsirnya Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil ya, disebutkan lebih lengkap. Ya, 7 tafsiran sijil ini. Tapi memang totalnya hanya 7. Nah, ya, berarti yang benar dari kata sijil itu ya kita pahami sijil itu adalah bebatuan yang keras. Ya, bebatuan yang keras. Apakah dia panas atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Nah, dia mampu menghancurkan sesuatu yang ditimpa olehnya. Ya, apakah karena dia panas? Wallahu taala alam. Ya, yang jelas dia adalah batuan yang ya, membinasakan. Baik. Kemudian ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah Subhanahu wa taala ja'alahum, jadikan mereka ka'asfin, seperti asfin, seperti dedaunan. Ya, dedaunan atau rerumputan. Ma'kul, ya, ma'kul ini artinya dimakan. Nah, ada beberapa definisi tentang kata ma'kul. Yang pertama, maksudnya dedaunan yang dimakan itu maksudnya seperti buah-buahan yang punya biji dan bijinya dilepas. Ya, misalkan jagung, kalau bijinya sudah dilepas, yang tersisa kan tongkolnya saja kan. Nah, tongkol jagung saja. Maka Allah jadikan mereka itu terlepas anggota tubuhnya sebagaimana jagung itu terlepas dari tongkolnya. Ya, anggota tubuhnya lepas satu-satu, jari-jarinya lepas, bola matanya copot gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ma'kul itu maksudnya ma'kulul bahaim, seperti dedaunan yang dimakan oleh hewan ternak. Nah, kalau yang punya sapi atau kambing, ya kasih makan rumput, ya sisa-sisa makannya itu bisa dilihat. Ya, gimana bentukannya? Berantakan, ya, bentukannya kacau, ya, ya. Kemudian yang ketiga, alladzi waqa'a fihil ukal, ya, yaitu dedaunan sisa makan hewan ternak yang diinjak-injak. Ya, sapi kalau sudah nggak dimakan rumputannya kan, ya, kalau ada di tanah diinjak-injak sama dia, ya, yang ada di kandangnya. Ya, campurlah dengan lumpur, dengan tanah di situ. Nah, rumput-rumputan tadi. Maka begitulah kacaunya kondisi pasukannya Abraha dengan anggota tubuh yang ya copot sana copot sini, ya berguguran, ya bahkan dikatakan Abraha itu kukunya copot satu persatu, ya tiap beberapa kilometer copot satu kukunya. Ya, ya terkena penyakit yang tiba-tiba seperti itu. Nah, sehingga dia hanya sanggup berbicara saja,
Nah, ketika sampai di San'a, ya, dia dijatuhilah dengan 3 ya, batu dari burung tersebut, kemudian keluar dari duburnya, meninggal langsung di tempat. Nah, itu akhir hidup bagi orang-orang yang ya ingin menodai ya kesucian dan kemurnian Baitullah Ta'ala. Nah, maka dari sini bisa kita ambil ya, satu faedah jemaah sekalian, bahwasanya ya menjaga kesucian syiar-syiar Allah itu merupakan sebuah keharusan dalam Islam. Apa itu syiar-syiar Allah? Ya, syiar-syiar Allah adalah hal-hal yang merupakan kekhususan kita dalam agama ini. Ya, maka hal-hal seperti ini tidak boleh dipermainkan, tidak boleh dijadikan bahan bercanda, bahan olok-olokan. Semisal apa syiar Islam? Azan, masjid, Ka'bah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salat, zakat, ya, cadar, jenggot, celana cingkrang, itu jangan dijadikan bahan-bahan olokan. Kenapa? Karena itu semua adalah syiar-syiar Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, di antara tanda takwanya seseorang adalah mereka memuliakan syiar-syiar Allah. Nah, maka di antara bentuk memuliakan syiar-syiar Allah adalah pemuliaan terhadap Al-Quran. Ya, meletakkan Al-Quran di tempatnya yang mulia, tidak menumpuknya di bawah buku-buku yang lain. Ini cara-cara kita memuliakan Al-Quran. Nah, maka kertas yang dibagikan tadi, di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran, ya disimpan dengan baik. Ya, kalaupun merasa berat untuk menyimpannya, takut tercecer sebagainya, lebih baik dibakar. Nah, lebih baik dibakar, tapi jangan diremas kemudian dibuang ke bak sampah atau ditaruh sembarangan di lantai, ya diinjak-injak nantinya. Jangan, ya. Nah, kenapa? Karena ini merupakan bagian dari syiar-syiar Allah, maka ya diperhatikan penempatannya. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Absennya sudah ditulis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fil, yang kita imani dengan tafsiran tadi telah disebutkan, termasukkan ada makhlul. Nah, itu kita dalam agama itu terbayang harapan. Harapannya apa dari membaca surat itu? Yang kedua, tadi tafsiran makhlul itu di tafsir kalau tidak salah kayak silakan ya. Kalau dia ada nggak korelasinya dengan yang sering saya dengar mal'un? Ada nggak korelasinya? Nah, baik. Baik, pertanyaan yang pertama, ya praktek nyatanya nanti ketika kita sholat membaca surat Al-Fil ini, perasaan apa yang kita hadirkan di situ? Mungkin itu masa pertanyaan yang pertama tadi. Nah, perasaan apa yang kita hadirkan ketika membaca surat Al-Fil dalam sholat kita agar menambah kekhusyuan sholat kita? Maka jawabannya adalah ya ancaman, ya rasa takut untuk menodai syiar-syiar Allah, gitu ya. Itu yang pertama kita ambil dari surat Al-Fil ini. Ya, jadi Allah ya turunkan surat Al-Fil ini kepada kita, tujuannya ya wallahu taala alam adalah agar kita tidak berbuat seperti perbuatannya Abraha sehingga berakhir seperti akhir hayatnya Abraha, gitu. Nah, jadi jangan kita sampai melakukan sesuatu seperti kelakuannya Abraha. Ya, itulah hikmah kenapa dalam Al-Quran disebutkan kisahnya Fir'aun, ya, kisahnya Namrud, ya, kisahnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir disebutkan dalam Al-Quran. Tujuannya adalah untuk kita mengambil pelajaran di situ agar jangan sampai kita ya ikut ya jalannya orang-orang tersebut sehingga kita akan berakhir di tempat yang sama dengan mereka. Nah, maka surat Al-Fil ini bagus untuk dikaji bagi orang-orang yang ya suka mengolok-ngolok atau bercanda-bercanda dengan menggunakan syiar-syiar Islam. Ya, itu pentingnya. Jadi harapannya setelah membaca surat Al-Fil ini adalah ya kita jadi lebih memuliakan syiar-syiar Allah, entah itu Al-Quran, ya sunnah-sunnah Nabi SAW dan sebagainya.
Ya, bercanda silahkan. Islam tidak melarang bercanda, bermain-main tidak masalah. Tapi kalau hal tersebut merupakan bagian dari syiar Islam, maka tidak boleh dijadikan sebagai bahan candaan. Khawatirnya malah kita kufur tanpa sadar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kalian sudah kufur katanya. Ya, jangan cari-cari alasan cuman karena bercanda saja. Ya, ayat itu berkaitan dengan orang-orang munafikin yang bercanda dengan para sahabat dan Nabi SAW. Ya, bercanda mengatakan Nabi itu begini, para sahabat itu begini. Bercanda niatnya, tapi ya Allah hukumi mereka kafir. Nah, ya, jangan sampai kita jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, penafsiran dari kata makul diantaranya adalah mal'un. Ya, ini wallah ta'ala alam. Ya, dari kitab-kitab yang pernah kita baca, kita belum menemukan ada yang menafsirkan makul dengan mal'un. Kalau matrud ada, matrud artinya terusir. Ya, ini yang paling dekat maknanya dengan mal'un. Mal'un artinya terlaknat. Ya, sesuatu yang terlaknat itu artinya sesuatu yang jauh dari rahmat Allah. Nah, ya, sesuatu yang terlaknat itu sesuatu yang jauh dari rahmat Allah. Berarti terusir dari rahmat Allah, begitu ya. Nah, kurang lebih maknanya sama. Jadi kalau dilihat dari kedekatan makna, ya insya Allah itu adalah penafsiran yang benar, tidak bertentangan dengan penafsiran-penafsiran yang ada di dalam kitab-kitab tafsir yang selama ini kita baca. Nah, Allah taala alam. Baik. Nah, silakan. Kenapa sampai kelahiran Nabi itu sampai ada tanggal 12 Rabiul Awal itu sampai sekarang itu merupakan sangat terkenal. Semoga nanti ada waktu ya kita kaji lebih dalam hal ini. Pembahasannya luas sebenarnya. Jadi kenapa kalau yang masyhur sekarang itu adalah 12 Rabiul Awal? Nah, karena inilah pendapat yang paling banyak ditetapkan oleh para ahli sejarah. Tapi yang perlu disebutkan di situ, para ahli sejarah ketika mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada satupun dari mereka yang mengkonfirmasi. Mereka hanya memperkirakan. Ya. Jadi redaksi kalimatnya, mereka nggak mengatakan Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, enggak. Redaksinya adalah kemungkinan Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal berdasarkan ya, peristiwa sejarah ini, gitu. Ya, jadi berdasarkan perkiraan gitu. Jadi tidak ada satupun ulama yang memastikan kalau Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang pasti Nabi wafat di tanggal itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau harinya bukan Senin ya, Selasa atau Rabu kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi wafatnya, ya ini kan Islam sudah luas ketika Nabi SAW wafatnya, karena tugas beliau sudah selesai ya untuk menyampaikan risalah Islam ini. Jadi hari wafatnya Nabi SAW, semua para sahabat juga ingat peristiwa itu kan. Nah, karena siapa yang tidak mencintai Nabi di kalangan para sahabat? Wafatnya Nabi ya sangat berbekas kepada mereka. Sampai-sampai sahabat semisal Bilal bin Rabah nggak tahan lagi tinggal di Mekah ketika Nabi sudah wafat. Karena setiap sudut kota Mekah mengingatkan beliau, setiap sudut kota Madinah mengingatkan beliau akan Nabi SAW. Nah, itu saking besarnya pengaruh wafatnya Nabi bagi para sahabat. Ya. Nah, artinya wafatnya Nabi SAW itu terpatri di ingatan para sahabat. Ya, makanya sepakat ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal itu wafatnya Nabi. Ya. Nah, berarti orang-orang yang merayakan Maulid dengan meyakini 12 Rabiul Awal hari kelahiran, berarti sebenarnya dia lebih dekat kepada merayakan hari wafatnya Nabi SAW. Gimana ini kok hari wafatnya Nabi dirayakan dengan makan-makan, dengan joget-joget seperti itu. Nah inilah kalau ya kita beramal tanpa dasar dari baginda Nabi SAW dan para sahabat. Ya, tetap dalam beragama kita pakai kaidah laukana khairan lasabakuna ilai. Kalau seandainya maulidan itu adalah perkara yang baik, tentu manusia-manusia terbaik seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka yang lebih dahulu melakukannya. Tapi yang pertama kali melakukan tradisi maulidan ini jauh setelah zamannya Khulafaur Rasyidin, yaitu di masanya Daulah Fatimiyah. Ya, Daulah Fatimiyah ini siapa? Daulah Fatimiyah ini mereka adalah orang-orang Syiah. Ya, Syiah Rafidhah. Ya.
yang ulama-ulama di zaman itu menghukumi mereka itu bukan bagian dari Islam. Ya. Mereka yang pertama kali menghidupkan tradisi Maulidan ini. Mereka jadikan libur nasional Maulidan kala itu. Jadi semua orang ketika di masanya Daulah Fatimiyah di hari tanggal 12 Rabiul Awal itu wajib berhenti dari seluruh pekerjaan, kemudian wajib membawa makanan atau persembahan ke tempat ibadah mereka. Kumpul semua di situ untuk merayakan Maulid itu. Besar-besaran dana dikeluarkan di situ. Dari situ awal mulanya Maulidan itu kemudian menyebar ke negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ya juga tasyabuh dengan orang Nasrani. Maulid itu secara bahasa artinya apa? Kelahiran. Ya, kelahiran itu bahasa Yunaninya adalah Natal. Ya, Natal itu bahasa Yunani artinya kelahiran. Natalitas artinya kelahiran. Ya. Nah, berarti Maulid dengan Natal bedanya apa? Sama, ya, dalam secara bahasa sama. Ya, mereka merayakan Natalnya Nabi Isa, Yesus kata mereka. Ya, kita merayakan Natalnya Nabi SAW. Cuman beda istilah saja. Ya, beda istilah saja. Ya, zina dilabeli dengan kata pacaran tidak akan membuat zina itu menjadi halal. Ya, riba diganti nama menjadi kata bunga tidak lantas dia menjadi halal. Ya, khamar diganti menjadi karom. Ya, orang Arab dulu menamakan khamar dengan kata karim atau karom, artinya sesuatu yang mulia. Tidak lantas khamar itu menjadi mulia disebabkan penamaan tersebut. Nah, al-asma tanfasilu anil musamma fil haqaiq. Ya, nama itu terlepas dari objek yang diberi nama. Baik. Allah taala a'lam. Nah, silakan. Baik. Jadi tadi kita katakan bahwa jiwa manusia itu fitrahnya memang senantiasa mengajak kepada keburukan, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada asu, kepada keburukan. Kemudian bagaimana wajhul jama', bagaimana mengkompromikannya dengan surat Ar-Rum ayat yang 30 yang berbunyi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya. Di surat Ar-Rum ini dikatakan bahwasanya agama yang hanif itu adalah yang dijadikan fitrah bagi manusia. Ya. Fitrah itu artinya hukum asal, keadaan awal mula manusia. Ya, sebelum tercampur dengan kesyirikan dan sebagainya. Nah, jadi fitrah yang dimaksud dalam surat Ar-Rum ini itu yang dimaksud di dalam hadis Nabi, ya, bahwasanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, itulah fitrah yang dimaksud di dalam surat Ar-Rum tadi. Itu berarti fitrah untuk seluruh manusia. Adapun innan nafsa la'ammaratun bisu, ini bagi orang-orang yang sudah muslim, sudah mukmin. Ya. Jadi kita meskipun memiliki iman yang kuat, memiliki ilmu agama yang bagus, ya, tetap jiwa itu pasti akan mengajak kita untuk melakukan keburukan, ya. Karena iman itu kan naik turun, ya. Nah, ketika sedang turun, pasti kita akan lebih menuruti apa? As-su' tadi gitu. Nah,
Ya, lebih menuruti as-su' tadi. Ya, ketika iman sedang turun, kita lebih memilih untuk tidur daripada sholat subuh. Nah, itu maksudnya di situ. Nah, berarti ya lid-dini hanifa, ya, hanif itu sendiri artinya adalah agama tauhid. Nah, itu konteksnya berbeda berarti, ya. Jadi tidak ada pertentangan antara kedua ayat ini, ya, hanya dari sisi umum dan khususnya saja. Nah, ada yang hafal ayat berapa? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Kalau nomor ayatnya ana lupa, ya. Wa ma ubarri'u nafsi, itu bisa dilihat. Nah, kalau Ar-Rum tadi ayat 30. Ya. Bisa dicek di mushaf atau di HP. Ayat berapa? 53. Surat Yusuf ayat 53. Nah. Jadi jiwa manusia dalam Al-Quran itu ada namanya, ada 3 jiwa, ya, ada 3 jiwa manusia dalam Al-Quran. Yang pertama itu ammaratun bisu, ya, di ayat tadi. Kemudian yang kedua an-nafsul lawwamah, di surat Al-Qiyamah itu, ya, bin nafsil lawwamah. Ya, kemudian yang ketiga, ini jenis jiwa yang paling baik, yaitu an-nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, 3 jenis jiwa ini. Ya, 3 jenis jiwa ini bukan berarti ada 3 orang, enggak, 3-tiganya bisa ada pada 1 orang, tergantung kondisi imannya. Nah, kalau kondisi iman sedang naik, maka jiwa kita sedang namanya jiwa al-mutmainnah. Nah, inilah yang dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, ya, masuklah kalian ke dalam surga dengan salam. Ya, jadi kita hidup ini gimana caranya agar kita meninggal dalam keadaan jiwa kita itu mutmainnah, gitu. Nah, kita dilahirkan dalam kondisi jiwa kita, ya, ammaratun bisu. Ya, kemudian lawamah bagaimana? Lawamah itu yang ada pergolakan di situ, pertengkaran antara, ya, kebaikan dengan keburukan, gitu. Tapi lebih condong kepada kebaikan. Ya, itu namanya an-nafsu al-lawwamah. Ya. Jadi ketika kita, ya, mengikuti hawa nafsu, katakanlah misalkan minum khamar, ya, selesai minum khamar sadar dari mabuknya, ya, disesali tidak perbuatannya, disesali. Nah, kalau masih ada penyesalan setelah melakukan sebuah dosa, itu namanya jiwa kita masih punya iman, masih dikatakan nafsul lawwamah. Nah, maka jiwa yang sudah parah itu adalah ketika dia melakukan kemaksiatan santai-santai saja. Nah, ini yang kita katakan dia berada pada hukum asal, yaitu an-nafsu al-ammarah bisu itu. Maka jiwa yang seperti ini akan susah untuk sampai ke level an-nafsul mutmainnah. Nah, jadi an-nafsul mutmainnah itu hati yang tenang secara bahasa. Hati yang tenang itu bagaimana? Itu tenang dengan tauhid, tenang dengan iman, tenang dengan takwa. Nah, sebagaimana pernah kita sampaikan kemarin ketika, ya, khutbah itu, ya, kita sampaikan bahwasanya hati yang tumakninah, hati yang tenang, ya, itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk berzikir, ya. Lisan kita akan ringan untuk berzikir kalau hati kita tumakninah, ya. Ya, langkah kaki kita akan terasa ringan untuk ke masjid sholat berjamaah kalau hati kita tumakninah, ya. Ketenangan inilah yang kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ketenangan inilah yang seandainya para raja itu tahu ketenangan ini, mereka akan bunuh kita biar mendapatkan ketenangan ini. Ya, karena mereka para raja dapat kekayaan banyak, kekuasaan banyak, tapi tidak bisa merasakan ketenangan yang dirasakan oleh ahli ibadah ini. Ya, itulah nafsu al-mutmainnah. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan hati kita. Nah, doa yang paling sering Nabi, ya, ulang itu adalah doa ya muqallibal qulub ini. Tujuannya apa? Ya, agar tetap stabil iman kita di atas ketaatan kepada Allah, sehingga kita, ya, bisa wafat di atas, ya, tumakninahnya hati kita. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Nah, al-qalbu dengan an-nafs, ya. Al-qalbu itu lebih sering konteksnya kepada akal pikiran, yang dengannya kita menimbang baik dan buruknya sesuatu, itu al-qalbu. Jadi al-qalbu bukan liver, yang secara anatomi biologi itu, ya.
Nah, ya kadang bermakna itu, tapi kalau dalam Al-Quran kebanyakannya al-qalbu itu bermakna al-aql, ya, akal yang lurus itu. Maka dikatakan ya ulin nuha, ya ulil qalbis salim. Nah, adapun an-nafsu itu artinya jiwa, ya. Jiwa itu kepada ruh, ya. Jadi kita punya ruh, kita punya pikiran. Nah, pikiran itu ya qalbu atau akal, kemudian ruh itu an-nafsu atau jiwa. Nah, ya. Jadi an-nafsu ini apa yang akan keluar dari jasad kita, yang akan mengalami nantinya penghisapan pada hari kiamat itu. Ya itu. Nah, jadi jiwa manusia nanti akan dibangkitkan, ya. Akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya kita akan dibangkitkan fisik dan nafsnya. Jadi badan kita ini akan bangkit beserta fisik kita sekarang ini, begitu juga jiwa kita. Maka di dalam alam kubur yang disiksa itu dua-duanya. Ya, bagi orang yang berdosa dalam kubur disiksa dua-duanya, fisik dan ruhnya. Ya, sehingga sakitnya itu lebih ya berkali lipat. Ada orang yang fisiknya sakit tapi hatinya tenang sehingga berkurang rasa sakitnya, ya. Ya, ada juga orang yang fisiknya sehat tapi hatinya sakit. Ya, tetap dia merasakan kesakitan, tapi level kesakitannya kan berbeda, gitu. Nah, baik. Itu dia, wallahu taala ala wa alam. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya di surat Al-Humazah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kita ambil faedahnya, ya, bisa kemudian kita amalkan, ya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, insyaallah besok pada subuh kajian Ustaz Abdul Bar membahas fikih Bulughul Maram. Ya, semoga semuanya dihadirkan semoga semuanya dimudahkan untuk hadir nanti. Naktafi bihadzal qadar, wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.